Hai semuanya, balik lagi sama aku Anggun. Di video kali ini aku akan share tips ke kalian tentang setrika. Kenapa setrika? Setrika emang hal yang sering dilakukan orang dan semua orang pasti bisa, aku yakin. Tapi gak semua orang bisa setrika dengan rapi dan juga cepet, kayak orang-orang laundry kayak gitu. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian supaya kalian bisa setrika dengan rapi sesuai dengan jenis pakaian yang akan kalian setrika. Karena setiap jenis pakaiannya otomatis tentu beda perlakuannya. Nah, simak video ini sampai akhir ya. Kalian sadar gak sih kalau misalnya kalian menggunakan mesin pengaring, tingkat kekusutan baju semakin tinggi. Makanya kalau misalnya menjemur, jangan langsung dijemur, melainkan kibaskan pakaiannya dulu, supaya tingkat kekusutannya sedikit berkurang. Kemudian, baru gantung dengan hanger, dan gantung di jemuran deh. Nah, kalau tips kedua ini sudah pasti ya. Kalian harus siapkan alas dulu, boleh duduk, boleh berdiri, dan setrika yang panas, kemudian pelicinnya deh. Oke, sekarang kita mulai untuk ke praktek setrikanya ya. Jenis pakaian pertama yang kita setrika di sini adalah jenis pakaian kemeja, alias pakaian dengan kerah dan juga berkancing. Nah, pertama-tama kita harus merapikan bagian kerahnya dulu. Sebelumnya kita semprot dulu ya sama pelicin supaya lebih licin dan juga wangi. Bagian pertama yang kita setrika adalah bagian kerahnya. Bagian kerah dalam setrika dulu, kemudian dibalik dan setrika bagian luarnya supaya lebih rapi dan kencang. Setelah itu baru kita lipat sesuai dengan garis kerah dan kita setrika lagi supaya dia bentuknya tidak berubah-ubah lagi. Oh ya, jangan lupa sesuaikan panas setrikanya sesuai dengan jenis kainnya. Setelah dari kerah, kita mulai menyetrika bagian lengannya terlebih dahulu. Bagian lengan kita setrika, kemudian sampai ke bagian bahu, ke bawah kerah, dan juga ke bagian dada. Nah, tujuannya supaya mengunci baju, supaya dia tidak ubah bentuk dan rapi sesuai dengan alur jahitannya. Selanjutnya kita balik dan kita lakukan hal yang sama menyetrika bagian lengan di bagian belakangnya hingga ke bahu dan ke bagian punggung. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di lengan yang satunya. Kita setrika bagian lengannya, kemudian ke bahu dan juga hingga ke bawah kerah hingga ke dadanya. Nah, setelah selesai kita balik dan lakukan hal yang sama. Setelah semua lengan tersetrika dengan rapi, kemudian kita balik dan kita mulai untuk menyetrika bagian dalam dari baju ini. Tujuannya supaya bagian dalamnya juga rapih dan untuk mengokohkan bagian kerah di bagian atasnya. Nah, ini opsional sih, apalagi kalau misalnya bajunya tebal, jadi disarankan untuk disetrika bagian dalam. Selanjutnya tinggal bagian yang simpel dan mudah, yaitu bagian depan. Karena tidak perlu kerumitan sehingga kita bisa cepat untuk menyetrikanya supaya lebih rapi. Dan kalian gak usah khawatir, kalau misalnya media alas setrika kalian sempit, kalian bisa atur-atur dan gerak-gerakin bajunya supaya bisa tersetrika semuanya. Setelah itu baru kita kancingkan, cukup 3 kancing dari semua kancing, supaya lebih mudah ketika nanti menggunakannya lagi. Setelah selesai, baru kita balik, dan kita mulai setrika bagian punggungnya. Bagian ini juga bagian mudah. Meskipun cepat, tapi pastikan semua bagian punggung tersetrika supaya semuanya rapi. Setelah rapi semua, baru kita mulai ke tahap pelipatan. Tinggal lipat biasa sebelah kanan dan kirinya dan juga lipat bagian lengannya. Setelah dilipat, baiknya lindas kembali dengan setrika supaya lebih rapi dan tidak goyah. Selanjutnya, ambil garis tengah dan lipat menjadi 2 dari bagian kemeja ini. Jangan lupa untuk rapikan bagian siku-siku lipatannya dan lindas dengan setrika, supaya dia lebih tipis dan lebih kokoh. Tujuannya supaya ketika nanti disimpan di lemari, dia akan terlihat lebih rapi dan tidak memakan tempat. Nah, ini ujung-ujungnya. Kita lindas lagi supaya lebih kokoh. Selesai deh. Selanjutnya, tips ketika kita menyetrika atasan berlengan pendek. Jangan lupa pertama-tama kita semprotin pelicinya dulu.
Kemudian sama seperti tadi, langkah pertama kita adalah mensetrika bagian lengannya dulu, lari ke bahu dan ke dada bagian bawah, sampai ke tengahnya ya. Tujuannya supaya ketika nanti dibalik, dia akan tetap rapih dan lebih cepat aja. Ketika kita balik nanti, kita tinggal setrika bagian dadanya. Nah, kita balik kemudian kita lakukan hal yang sama di lengan satunya. Kita setrika bagian lengannya dulu, lari ke bahu dan ke dada. Begitu juga dengan baliknya. Setelah itu, kita akan lebih mudah untuk mensetrika bagian depan atau belakangnya. Karena bagian dada dan perut ini lebih mudah disetrika. Kemudian dilipat seperti biasa, disetrika bagian lipatannya supaya lebih rapi dan dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian setrika lagi supaya lebih tipis dan rapih. Selesai deh. Selanjutnya aku akan kasih tips gimana caranya untuk setrika celana panjang. Nah, pertama-tama kita bagi dulu celananya menjadi 2 bagian di tengah seperti ini. Ambil lipatan tengahnya. Ini berlaku untuk berbagai jenis kain celana panjang ya. Mau kain, mau jeans, berlaku hal yang sama. Nah, setelah itu baru kita setrika deh. Kita buka jadi 2 dan kita atur dulu pakai tangan supaya bagian-bagiannya lebih terbuka semua. Kemudian kita setrika bagian bawahnya. Lalu setrika bagian atasnya. Jangan lupa dirapi-rapiin pakai tangan dulu supaya nggak ada bagian yang terselip. Lakukan di sebaliknya juga. Baru setelah itu kita lipat bagiannya menjadi 2. Untuk melipatnya sesuaikan dengan ukuran lemari kalian ya. Kalian bisa lipat lebih kecil lagi. Kemudian setrika bagian siku-sikunya supaya lebih tipis dan lebih kokoh. Beres deh, tinggal ditumpuk. Dan selanjutnya aku akan kasih tips gimana caranya untuk setrika pakaian gamis atau pakaian yang berlengan panjang dan juga berbadan panjang. Terusan seperti ini. Nah, ini kan dia otomatis bikin susah ya karena memakan banyak tempat dan medianya. Sini-sini aku kasih tahu. Jadi pertama-tama sama seperti yang tadi, kita rapikan dulu bagian lengannya dan kita setrika bagian lengan, bahu hingga dada bawah. Nah, lakukan hal yang sama di lengan baliknya dan juga di lengan satunya seperti yang tadi ya. Setelah itu kita balik dan mulai kita untuk mensetrika bagian depan, bagian tengahnya ini. Karena udah gampang, kalian gak usah khawatirin yang lengan karena dia udah tersetrika dan dia udah kekunci, jadi gak akan kusut-kusut lagi. Kita ambil bagian tengah ke bawah. Setelah selesai tarik ke atas lagi kainnya. Baru deh kita mulai setrika bagian tengah ke bawah. Kayak gitu. Jadi gak usah khawatir gimana cara ngebaginya. Karena yang penting semuanya harus tersetrika dengan rapi dulu. Tinggal tarik-tarik dan sesuaikan mana yang mau disetrika. Pastikan sampai ujung semua sisi tersetrika dengan rapi ya. Dan kemudian sudah selesai, kita lakukan hal yang sama di baliknya. Nah, selanjutnya kita mulai dalam tahap pelipatan. Untuk melipat gamis sama seperti baju-baju lainnya ya, bagian lengannya dilipat seperti ini. Kebanyakan orang akan menggantung gamis. Kalau misalnya tinggal digantung, tinggal kasih hanger aja. Nah, ini aku kasih tutorialnya kalau misalnya gamisnya mau dilipat. Biasanya bagian bawah gamis bentuknya melebar. Oleh karena itu kita lipat menjadi lebih kecil lagi supaya lebih lurus dan rapih. Nah, seperti ini ya contoh melipatnya. Selanjutnya lipat baju menjadi 2 bagian dan juga rapikan bagian siku-sikunya.
Nah, biasanya untuk gamis supaya lebih rapi, aku kasih contoh untuk menyamakan panjang antara bawah dan juga atasnya dalam melipat supaya nanti lebih rapi. Setelah itu lindas lagi dengan setrika supaya lebih kokoh dan lebih tipis. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya kita ambil garis tengah dan kita lipat lebih kecil lagi. Seperti ini deh jadinya. Kemudian kita lindas lagi supaya lebih tipis lagi. Habis itu selesai deh. Tips selanjutnya yang aku kasih di sini adalah gimana caranya untuk melipat kain lebar. Biasanya selimut bayi seperti ini atau jilbab segi 4. Nah, gimana caranya? Biasanya aku akan lipat dulu jadi 2, kemudian kita setrika deh. Untuk lebih jelasnya, sini-sini maju. Nah, seperti ini ya. Ini kainnya sudah terlipat jadi 2. Jadi nggak perlu kalian lebarin semuanya kemudian baru disetrika. Cukup lipat aja jadi 2 supaya lebih simpel dan lebih praktis. Setelah itu, tata-tata dengan tangan terlebih dahulu supaya tidak ada bagian yang terlipat. Apalagi seperti contohnya ini kain yang dia sedikit crinkle, jadi banyak bagian yang terlipat-lipat. Apalagi dia nggak simetris. Nah, tinggal gerak-gerakin aja, kemudian arah-arahin dan setrika semua bagiannya. Pastiin semua bagian tersetrika ya, supaya kuman-kumannya juga pada hilang selain rapi. Lakukan hal yang sama di baliknya. Nah, ini kebetulan kainnya emang gak simetris gitu. Tapi contohnya seperti ini ya. Setelah itu baru lipat kembali jadi 2 ataupun jadi berapapun. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, tahap selanjutnya setelah setrika adalah kita biasanya menumpuk pakaian yang telah kita setrika tadi. Tips untuk menumpuknya adalah jangan terlalu tinggi dan ratakan sisi bagian kirinya sejajar. Dan juga sejajarkan sisi bagian bawah dari pakaian-pakaian itu. Jadi, tumpukan kalian akan terlihat rapi dan bersiku seperti ini. Dengan begitu, tumpukan pakaian kalian akan tipis, sejajar, dan rapi. Sehingga muat dan juga rapih ketika masuk ke dalam lemari. Tinggal kita angkat deh, kita masukkan lemari. Nah, itu dia tadi adalah tips setrika sesuai dengan jenis pakaiannya menurut aku. Nah, kalau misalnya kalian punya cara lain ataupun punya tips lain, boleh kalian sharing di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tombol like dan subscribe-nya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.